Coba deh bayangin ini ada seorang pelukis ya kan. Dia berdiri di depan sebuah kanvas kosong. Di tangan kanannya ada kuas halus, siap buat melukis potret wajah yang penuh ketenangan. Terus di tangan kirinya ada kuas yang lebih kasar, siap nyapu cat buat bikin pemandangan badai yang dahsyat. Dia coba ngelukis keduanya sekaligus di satu kanvas yang sama. Satu goresan tenang di wajah, terus satu sapuan liar buat awan badai. Hasilnya bukan perpaduan yang indah, tapi ya kekacauan. Setiap goresan untuk yang satu justru ganggu dan merusak yang lain. Kanvas itu jadi saksi sebuah pertempuran, bukan penciptaan. Pernahkah Anda ngerasain kanvas kayak gitu di dalam diri Anda? Sebuah pergulatan batin di mana dua kekuatan, dua nilai yang sama-sama kuat seolah nuntut seluruh kesetiaan Anda dan Anda jadi ngerasa terbelah. Perasaan terbelah itu saya rasa kita seringkali nggak sadar kalau itu sebuah pertempuran. Kita nyebutnya keseimbangan. Kita bilang kita lagi coba nyimbangin antara kerjaan dan spiritualitas, antara ambisi dan ketenangan. Tapi teks yang akan kita bahas hari ini, itu ngasih pertanyaan yang lebih tajam. Apa ini beneran soal keseimbangan, atau ini soal pilihan loyalitas yang nggak bisa dihindari? Tepat sekali. Hari ini kita akan menyelami dilema kuno ini yang tertuang dalam satu ayat singkat dari Injil Matius, pasal 6, ayat 24. Misi kita adalah membedah apa artinya mengabdi kepada dua tuan dan gimana konsep ini yang kedengarannya kuno banget ternyata sangat relevan dan muncul dalam pilihan-pilihan kecil kita setiap hari. Seringkali tanpa kita sadari. Dan mungkin ya, kita akan nemuin bahwa musuh terbesar dalam pertempuran ini tuh bukan sesuatu di luar sana, tapi sesuatu yang udah kita kasih izin buat bertahta di dalam hati kita sendiri. Oke, mari kita bangun dulu panggungnya. Kita hidup di dunia yang orkestranya itu kayak mainin lagu yang sama terus-terusan. Lagu soal kesuksesan finansial, iklan, media sosial, bahkan obrolan keluarga seringkali muternya di situ-situ aja kan. Pencapaian materi, narasi tentang lebih banyak, lebih baik, lebih cepat. Itu bukan lagi musik latar, tapi udah jadi detak jantung budaya kita. Dan tanpa sadar, tujuan yang awalnya mulia, yaitu mencari nafkah buat keluarga, bisa pelan-pelan berubah jadi satu-satunya definisi dari hidup itu sendiri. Nah, yang menarik dari sumber kita adalah gimana ia mengidentifikasi ini bukan sekadar ambisi pribadi, tapi sebuah sistem nilai yang dominan. Sistem ini punya cara buat mengukur loyalitas. Loyalitas kita pada kerjaan, pada masa depan, bahkan pada diri sendiri. Sering diukur dari apa yang paling gigih kita kejar. Apa yang paling banyak nyita waktu, energi, dan pikiran kita. Teks ini seolah-olah neken tombol jeda di orkestra yang riuh itu dan nanya dengan tenang, tunggu dulu, apa atau siapa yang sebenarnya lagi kamu kejar? Apa yang sesungguhnya dapat pengabdianmu yang paling utama? Oke, mari kita bedah teks intinya. Ayatnya ini lugas banget, hampir kayak sebuah ultimatum. Saya akan bacakan ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalimat terakhir itu benar-benar powerful ya. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Mammon itu apa sih sebenarnya? Sumber kita bilang itu uang. Tapi rasanya kok sesederhana itu ya? Bukannya kita semua butuh uang buat hidup? Di mana batasannya? Kapan uang yang netral itu berubah jadi Mammon si tuan saingan ini? Nah, pertanyaan itu adalah kunci dari semuanya. Dan sumber kita ngasih petunjuk yang penting banget. Kata Mammon sendiri itu asalnya dari bahasa Aram, bahasa yang dipakai waktu itu. Artinya bukan sekedar uang koin, tapi lebih luas, kekayaan, properti, atau apapun yang nilainya duniawi yang kita jadiin sandaran. Jadi, Mammon jadi tuan itu bukan karena wujudnya, tapi karena posisi yang kita kasih ke dia. Dia jadi Mammon saat dia mulai ngedudukin posisi Tuhan dalam hidup kita. Dia bersaing buat dapat hal yang sama yang harusnya cuma buat Tuhan. Kepercayaan kita, rasa aman kita, harapan masa depan kita, dan keinginan terdalam kita. Jadi ini bukan soal jumlah uang di rekening, tapi soal posisi uang di hati. Jadi ini soal takhta di dalam hati. Siapa yang duduk di sana? Itu mengubah segalanya. Ini bukan pertarungan antara spiritual dan material, tapi pertarungan untuk takhta itu. Tepat. Dan yang luar biasa dari sumber kita, dia nggak berhenti di definisi. Dia ngasih semacam, panduan diagnostik. 4 ciri spesifik yang nunjukin bahwa Mammon udah mulai jadi tuan. Ini bukan daftar aturan, tapi lebih kayak cermin buat kita ngaca.
Oke, nah ini dia bagian yang praktis banget. Sumber kita ini kayaknya nyajiin ini bukan sebagai daftar acak, tapi sebuah proses. Semacam efek domino gitu. Gimana pergeseran kecil di satu area bisa ngeruntuhin yang lain. Mari kita lihat domino yang pertama. Mengabdi kepada Mamon berarti menaruh kepercayaan dan iman kepadanya. Ini langkah pertama yang krusial. Balik lagi ke analogi pelukis tadi ya. Ini momen ketika dia mutusin sketsa mana yang bakal jadi pusat kanvasnya. Naruh iman pada Mamon itu kayak mutusin bahwa pemandangan badai itulah fokus utamanya, dan potret ketenangan itu nanti coba diselipin di sisa ruang yang ada. Seluruh komposisi lukisan itu langsung ditentuin sama pilihan pertama ini. Ini nyata banget, saya kepikiran contoh yang mungkin banyak dari kita alamin. Perasaan tenang yang luar biasa pas kita buka aplikasi mobile banking dan lihat saldo tabungan yang cukup. Atau sebaliknya, rasa cemas yang nusuk pas saldo menipis. Ketenangan atau kecemasan itu seringkali datang lebih cepat dan kerasa lebih konkret daripada yang kita dapat setelah berdoa. Pas krisis datang, entah mobil rusak atau anak sakit, refleks pertama pikiran kita seringnya bukan doa, tapi kalkulasi. Duitku cukup nggak ya buat ngatasin ini? Dan pertanyaan reflektif yang muncul dari sini buat Anda yang mendengarkan adalah, saat badai benaran datang dalam hidup Anda, kemana jangkar pikiran Anda secara otomatis dilempar? Jawaban jujur atas pertanyaan itu adalah cerminan yang kuat banget tentang di mana iman kita sesungguhnya berlabuh. Apakah pada janji-janji Tuhan atau pada angka-angka di rekening kita? Dan kalau kita udah naruh kepercayaan di sana, wajar kan kalau domino berikutnya jatuh, yaitu kita mulai ngelihatnya sebagai sumber jaminan dan kebahagiaan. Poin kedua dari sumber kita, memandangnya sebagai sumber jaminan dan kebahagiaan. Pola pikirnya jadi, kalau aja gajiku naik jadi 2 digit, hidupku pasti aman. Atau coba aku bisa beli rumah di komplek itu, pasti aku dan keluarga bakal bahagia selamanya. Jebakannya di sini adalah kita mulai nyerahin kunci kebahagiaan dan rasa aman kita pada sesuatu yang sifatnya eksternal dan sangat fluktuatif. Kita percaya bahwa status finansial adalah variabel penentu utama buat kesejahteraan emosional kita. Sumber ini ngingetin kita bahwa kekayaan itu fana, bisa datang dan pergi. Tunggu dulu. Saya paham konsepnya, tapi ini mungkin kedengerannya agak gimana ya, agak lepas dari realita buat sebagian orang. Bagi banyak yang lagi dengerin, kekayaan fana ini adalah yang bayar kontrakan, beli susu anak, dan biaya sekolah. Rasanya sangat permanen dan sangat dibutuhin. Gimana ajaran ini bisa relevan tanpa kedengeran kayak, oh jangan peduliin uangmu, padahal kenyataannya kita butuh. Pertanyaan yang penting banget. Dan ini nunjukin bedanya antara menggunakan uang dan mengabdi padanya. Teks ini sama sekali nggak melarang kita buat cari nafkah atau jadi penata layan finansial yang baik. Yang diperingatkan adalah ketika uang berubah dari alat jadi sumber identitas. Saya jadi ingat cerita seorang teman yang kehilangan pekerjaannya. Reaksi pertamanya bukan takut soal finansial, tapi rasa malu yang mendalam. Dia bilang, aku ngerasa kayak kehilangan jati diriku, karena identitasku terlanjur melekat pada jabatanku dan penghasilanku. Nah, itu contoh sempurna kapan uang berhenti jadi alat dan mulai jadi sumber harga diri, sumber jaminan kita. Tentu kita butuh uang, tapi apakah rasa aman kita hanya dari situ? Atau ada fondasi yang lebih dalam dan gak tergoyahkan? Jadi ini bukan soal nolak kebutuhan, tapi soal memeriksa fondasi. Oke, itu lebih masuk akal. Jadi setelah 2 domino pertama jatuh, kita naruh kepercayaan pada uang, terus kita nyari kebahagiaan darinya, ini udah kayak fondasi yang bergeser. Kalau fondasinya udah miring, wajar kalau bangunan di atasnya juga ikut miring. Tepat. Dan bangunan itu adalah masa depan kita. Ini bawa kita ke domino ketiga. Mengabdi pada Mamon berarti menjadikannya harapan masa depan. Ini tentang arsitektur hidup kita. Pilihan jurusan kuliah, pilihan karir, bahkan kadang pilihan pasangan, semuanya disaring lewat satu filter utama, potensi keuntungan finansial. Setiap keputusan besar diukur dengan pertanyaan, apakah ini akan bikin masa depanku aman secara finansial? Ini kayak si pelukis kita tadi. Setelah jadiin badai sebagai pusat, sekarang setiap pilihan warna yang dia buat, biru mana yang dipakai, abu-abu mana yang digoresin, semuanya ditentuin bukan buat memperindah potret wajah yang tenang itu, tapi buat bikin pemandangan badainya kelihatan makin megah dan dramatis. Potret itu jadi sekedar pelengkap, bukan tujuan. Sekali lagi, penting buat ditekankan, sumber ini nggak anti perencanaan masa depan. Justru sebaliknya, yang dipertanyakan adalah, apa visi utama dari masa depan yang kita bangun itu?
Apakah tujuan akhirnya sebuah masa depan yang aman secara finansial di atas segalanya? Atau masa depan yang selaras dengan kehendak Tuhan, di mana finansial itu salah satu aspek penting, tapi bukan sang penentu arah satu-satunya? Harapan itu jangkar jiwa, kan? Kalau jangkar itu kita lempar ke lautan kekayaan yang terus bergejolak, ya jiwa kita akan ikut rombang-ambing. Dan ini bawa kita pada domino terakhir yang rasanya kayak kesimpulan dari semuanya. Poin keempat, mengabdi pada Mamon adalah saat kita menginginkannya lebih daripada kebenaran dan kerajaan Allah. Ini udah bukan lagi soal kebutuhan atau perencanaan. Ini soal cinta, soal keinginan utama hati, apa yang paling kita dambakan. Berdasarkan sumber kita, nah inilah inti masalahnya. Pengabdian total kepada Mamon terjadi ketika, saya kutip dengan bahasa yang lebih santai ya, ngejar duit udah jadi fokus utama di pikiran dan hidup kita. Sampai-sampai hal-hal yang lebih penting kayak memuliakan Tuhan atau ngelakuin yang benar jadi kegeser. Udah bukan prioritas lagi. Ini tentang apa yang menduduki tahta di hati kita. Apa yang paling kita pikirin pas bangun tidur? Apa yang paling kita khawatirin sebelum tidur? Apa yang paling bisa bikin kita semangat buat bertindak? Ketika kita dihadapin sama pilihan, ngelakuin hal yang 100% benar, tapi mungkin rugi secara finansial, atau ngelakuin hal yang sedikit kompromi, tapi untungnya gede banget. Di persimpangan itulah kita bisa lihat dengan jelas, GPS siapa yang lagi kita ikutin, siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Persis. Keputusan-keputusan kayak gitulah yang jadi penanda loyalitas kita. Apakah kita lebih mendambakan keuntungan materi, atau kita lebih mendambakan kedamaian batin karena hidup selaras dengan nilai-nilai kebenaran? Jadi setelah membedah 4 domino ini, dari kepercayaan, kebahagiaan, harapan, sampai keinginan utama, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Ini jelas bukan ajakan buat benci uang atau hidup dalam kemiskinan, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah undangan yang tulus buat melakukan audit hati. Untuk berhenti sejenak di tengah kesibukan kita dan nanya dengan jujur, siapa atau apa yang sebenarnya saya layani dengan waktu, energi, dan pikiran saya setiap hari. Dan yang terpenting, teks ini sebenarnya nyajiin sebuah kebenaran yang membebaskan, bukan membelenggu. Kebenarannya adalah, Anda nggak bisa melayani keduanya secara efektif. Mencoba melakukannya cuma akan nyiptain perpecahan batin yang konstan. Persis kayak kata ayat itu, kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kita bakal selalu ngerasa bersalah, selalu ngerasa kurang, selalu terpecah. Energi kita habis buat perang sipil di dalam diri. Justru dengan milih satu Tuhan, kita bisa nemuin keutuhan dan kejelasan arah. Bener juga. Si pelukis tadi sumber kekacauannya kan usahanya buat nyiptain 2 mahakarya sekaligus di satu kanvas. Kebebasannya justru datang pas dia sadar dia nggak bisa ngelakuin itu. Saat dia milih fokus pada satu karya, entah itu potret ketenangan atau pemandangan badai, barulah dia bisa ngelukis dengan seluruh jiwa raganya. Hasilnya utuh, fokus, dan penuh kekuatan. Memilih satu Tuhan ternyata bukan pembatasan, tapi pembebasan. Tepat sekali. Pilihan itu membawa damai. Karena nggak ada lagi konflik loyalitas di dalam diri. Energi yang tadinya habis buat pergulatan batin, kini bisa difokusin buat melayani Tuhan yang udah kita pilih dengan segenap hati. Membawa keutuhan, bukan perpecahan. Jadi kesimpulannya pergumulan antara 2 Tuhan ini bukanlah soal uang versus spiritualitas dalam artian sempit. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal di mana kita meletakkan pusat gravitasi eksistensi kita. Di mana kita naruh iman, jaminan, harapan, dan keinginan utama kita. Dan ini bukanlah pilihan yang kita buat sekali seumur hidup terus selesai. Ini pilihan sadar yang kita perbarui setiap hari dalam keputusan-keputusan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang pada akhirnya ngebentuk seluruh lukisan hidup kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin sebuah pemikiran buat Anda renungkan secara pribadi. Jika hidup Anda adalah sebuah kerajaan, siapa yang sesungguhnya lagi duduk di singgasananya? Siapa atau apa yang megang tongkat kekuasaan dan nentuin arah kebijakan kerajaan Anda? Dan saat Anda berhadapan dengan keputusan, sekecil apapun, hukum siapa yang pada akhirnya paling Anda taati? Hukum Mamon yang ngejanjiin keuntungan sesaat, atau hukum Tuhan yang ngejanjiin kebenaran abadi? Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.